Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dewan Penguji Sidang Skripsi Universitas Harapan Bangsa. Izinkan saya, Rosli Hanjani, mahasiswa Program Studi Keperawatan Universitas Harapan Bangsa, memaparkan hasil skripsi saya yang berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Izinkan saya memaparkan menggunakan PowerPoint. Faktor-faktor yang berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Rosli Hanjani, nomor induk mahasiswa 180203134. Lansia adalah seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih. Menua adalah suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri. Akibat daripada proses menua ini adalah salah satunya adalah penurunan kognitif pada lansia. Ada kasus di UPTD Puskesmas Gandrung 2, yaitu lansia yang salah menggunakan obat tetes mata dengan menggunakan salisil spiritus, sehingga terjadi kefatalan pada kornea matanya. Yang kedua adalah lansia yang minum obat tanpa dosis yang benar. Ketika dia dikasih obat batuk sirup, dia minum langsung dengan botolnya tanpa menggunakan sendok, sehingga tidak tahu berapa dosis yang dia minum. Dari hasil prasurvei di UPTD Puskesmas Gandrung 2, ada lansia dengan kognitif normal sebesar 44,45%. Artinya bahwa 55% lebih kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2 mengalami penurunan. Apakah itu penurunan definitif gangguan kognitif maupun probable gangguan kognitif? Dari permasalahan di atas, maka peneliti membuat satu rumusan masalah, yaitu faktor-faktor yang berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Penelitian ini mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, di mana tujuan umum adalah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2, dan mempunyai tujuan khusus berupa tentang gambaran karakteristik lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Penelitian ini mempunyai manfaat untuk peneliti sendiri, untuk lansia, untuk Puskesmas Gandrung 2, untuk profesi keperawatan, untuk Universitas Harapan Bangsa. Secara tinjauan teoretik, lansia adalah seseorang yang mempunyai umur 60 tahun atau lebih. Suatu konsep menua adalah suatu proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri, sehingga terjadi suatu perubahan-perubahan pada lansia akibat proses degeneratif, yaitu adanya suatu perubahan fisik, perubahan kardiovaskuler, perubahan respirasi, dan perubahan tentang kognitif. Kognitif adalah kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau suatu peristiwa. Aspek-aspek pada kognitif lansia adalah ada memori, bahasa, praksis, visio-spasial, atensi, eksekusi, reasoning, abstraksi, di mana kognitif lansia ini bisa dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit diabetes mellitus, dan riwayat penyakit hipertensi. Kerangka teorinya adalah lansia ada akibat suatu proses menua terjadi suatu penurunan fungsi kognitif, di mana fungsi kognitif ini dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit diabetes mellitus, dan riwayat penyakit hipertensi, di mana akan mempengaruhi memori, kalkulasi, bahasa, atensi, visio-spasial, praksis, abstraksi, reasoning, eksekusi daripada lansia. Penelitian ini mempunyai variabel independen, yaitu tentang usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit diabetes mellitus, dan riwayat hipertensi, di mana ini akan berhubungan terhadap penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Penelitian ini menggunakan jenis dan rancangan penelitian desain, deskripsi, korelasi,
penelitian kuantitatif dan pendekatan cross-seksional. Populasi daripada penelitian ini adalah jumlah seluruh lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2 sebesar 180. Sampel adalah merupakan bagian daripada populasi. Peneliti menggunakan tabel Isaac dan Mikael dengan tingkat kesalahan 0,10 yang memenuhi kriteria inklusif dan eksklusif. Sampling menggunakan incidental sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Lokasi waktu ada di UPTD Puskesmas Gandrung 2 mulai dari bulan Oktober sampai bulan Mei 2020. Artinya dari bulan Oktober 2019 sampai bulan Mei 2020. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa yang digunakan analisa univariat, bivariat. Instrumen yang digunakan adalah formulir identitas responden, MMSE, Informed Consent. Penelitian ini mempunyai suatu etika, yaitu aspek otonomi, privasi atau dignity, anonymity, dan confidentiality, justice, dan efficiency, dan normal efficiency. Hasil penelitian secara univariat, penelitian ini karakteristik usianya dilihat responden usia tertua adalah 90 tahun. Dilihat dari karakteristik jenis kelamin, perempuan mendominasi sebanyak 65,7% responden perempuan. Karakteristik pendidikan didominasi dengan pendidikan yang rendah, karena responden yang memiliki pendidikan tinggi hanya 13%. Karakteristik riwayat penyakit DM, yang mempunyai riwayat penyakit DM hanya 10,2%. Yang mempunyai riwayat penyakit hipertensi sebanyak 45,4 responden memiliki riwayat penyakit hipertensi. Secara bivariat, apakah usia ini berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2? Hasil menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,03 yang berarti bahwa faktor usia berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Yang kedua adalah apakah jenis kelamin berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2? Hasil Ciswer menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,02 yang berarti bahwa faktor jenis kelamin berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Yang ketiga adalah faktor pendidikan. Apakah pendidikan juga berpengaruh dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2? Hasil p-value sebesar 0,00 yang berarti bahwa pendidikan berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Faktor yang keempat adalah faktor riwayat penyakit diabetes mellitus. Apakah faktor penyakit diabetes mellitus berhubungan dengan penurunan kognitif lansia? Hasil menunjukkan bahwa p-value sebesar 0,002 yang berarti bahwa riwayat penyakit DM berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Yang kelima adalah riwayat penyakit hipertensi. Apakah riwayat penyakit hipertensi berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2? Hasil menunjukkan p-value 0,05 yang berarti bahwa faktor riwayat penyakit hipertensi berhubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Keterbatasan penelitian adalah banyaknya lansia yang tidak tahu bahwa dia mempunyai riwayat penyakit DM atau riwayat penyakit hipertensi, sehingga diperlukan data sekunder yang mendukung untuk penelitian ini. Yang kedua adalah perlunya penelitian lanjutan untuk faktor-faktor lain yang mempengaruhi yang berhubungan dengan kognitif lansia, bisa faktor gizi dan lain sebagainya. Implikasi terhadap pelayanan asuhan keperawatan adalah dari data tersebut mendorong perawat untuk melakukan
intervensi keperawatan keluarga yang lebih komprehensif. Kesimpulan bahwa faktor-faktor dari usia, jenis kelamin, pendidikan, riwayat penyakit DRM, riwayat penyakit hipertensi mempunyai hubungan dengan penurunan kognitif lansia di UPTD Puskesmas Gandrung 2. Sarannya adalah mari berikan pendidikan kesehatan tentang penurunan kognitif pada lansia. Lakukan intervensi kesehatan untuk bisa menghambat proses penurunan kognitif lansia yang terjadi pada lansia. Menyediakan, mendistribusikan sumber-sumber informasi tentang penurunan fungsi kognitif pada lansia di posyandu lansia atau di masyarakat umum. Terima kasih saya ucapkan kepada penguji 1, Bapak Madyo Marioto Eskepnes, MMS, penguji 2, Ibu Nur Rohmah Ida Ayu Trisno Putri, Eskepnes MKep, penguji 3, Ibu Dwi Novitasari Eskepnes, MSC. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.